Tanggal 11 April, hari ke-102. Bacaan 2 Raja-Raja pasal 13 sampai pasal 17. Peringatan Tuhan bukan untuk diabaikan. Garis besar. Menjelang akhir hidupnya, Elisa memberikan kesempatan kepada Raja Yoas untuk meraih kemenangan besar atas bangsa Aram. Namun, karena kurangnya iman dan kesungguhan, Yoas hanya memperoleh kemenangan sebagian. Situasi ini menggambarkan kondisi Israel secara keseluruhan. Banyak raja memerintah, tetapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh hidup setia kepada Tuhan. Bangsa itu terus menjauh dari Tuhan, meskipun berulang kali diperingatkan oleh para nabi. Persatuan antara Israel dan Yehuda juga semakin rapuh. Konflik, pengkhianatan, dan pembunuhan antar raja menjadi hal yang biasa. Ketika menghadapi ancaman, mereka lebih memilih mengandalkan kekuatan bangsa lain daripada kembali kepada Tuhan. Akhirnya, akibat dari ketidaksetiaan itu Israel jatuh. 10 suku utara ditaklukkan oleh Asyur dan diasingkan dari tanah mereka. Bangsa asing kemudian ditempatkan di tanah tersebut, menandai berakhirnya kerajaan Israel Utara. Renungan harian. Banyak orang mencari penyebab kejatuhan suatu bangsa dari sudut pandang politik atau ekonomi. Namun Alkitab memberikan jawaban yang lebih dalam. Israel jatuh karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mengabaikan firman Tuhan, dan menolak peringatan yang diberikan melalui para nabi. Keputusan-keputusan kecil yang mereka buat akhirnya membawa dampak besar. Prinsip ini tetap berlaku sampai hari ini. Firman Tuhan berkata, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7. Apa yang Anda tabur hari ini? Apakah Anda sedang menabur ketaatan atau justru mengabaikan suara Tuhan? Kadang-kadang peringatan Tuhan datang melalui firman, nasihat, atau bahkan keadaan hidup. Jika Anda mengabaikannya, dampaknya mungkin tidak langsung terasa. Tetapi seiring waktu, akibatnya bisa menjadi besar. Belajarlah dari Israel, jangan menunggu sampai terlambat. Ketika Tuhan memberi peringatan, itu adalah tanda kasih-Nya. Peringatan Tuhan adalah bentuk kasih-Nya agar Anda tidak jatuh lebih dalam. Pendalaman. Kereta kuda Israel, 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Ketika Raja Yoas menemui Elisa yang sedang sakit, ia memanggilnya dengan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan Elisa kepada Elia. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12. Ini menunjukkan bahwa Yoas mengakui Elisa sebagai kekuatan rohani bagi Israel, lebih dari kekuatan militer atau strategi perang. Perjalanan menuju pembuangan. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 6. Ketika Asyur menaklukkan Israel, bangsa itu diasingkan jauh dari tanah mereka. Banyak yang harus berjalan ratusan mil menuju Mesopotamia dan wilayah Medes. Pembuangan ini bukan hanya perpindahan geografis, tetapi juga simbol putusnya hubungan mereka dengan tanah perjanjian. Asal-usul orang Samaria. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Setelah Israel dikosongkan, bangsa asing ditempatkan di wilayah tersebut. Mereka kemudian bercampur dengan sisa orang Israel dan melahirkan bangsa Samaria. Inilah sebabnya orang Yahudi pada zaman Yesus memandang rendah orang Samaria.
Namun, Yesus justru menunjukkan kasih kepada mereka ketika berbicara dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4, menceritakan orang Samaria yang baik dalam Lukas pasal 10, dan memuji orang Samaria yang bersyukur dalam Lukas pasal 17. Melalui semua itu, Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah melampaui batas sejarah, latar belakang, dan perbedaan manusia. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.